Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci dan tidak menerima segala sesuatu kecuali yang suci. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan perintah yang sama seperti yang diperintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai para rasul, makanlah yang halal dan berbuatlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang halal dan yang telah kami anugerahkan kepadamu. Selanjutnya Rasulullah SAW mengisahkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dengan rambut yang kusut dan badan penuh debu akibat perjalanannya. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia telah tumbuh dan dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Brother and sister yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandang semua sifat kesempurnaan dan bebas dari semua kesalahan. Allah hanya menerima hal-hal yang suci dan halal. Harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah. Para ulama mengatakan bahwa membelanjakan harta yang haram di jalan Allah, kemudian mengharapkan pahala darinya, adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar memakan makanan yang halal dan beramal saleh sebagaimana yang telah diperintahkannya kepada para rasulnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengisahkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, mungkin untuk berhaji atau mencari ilmu, dengan rambut yang kusut dan badan penuh debu akibat perjalanannya tersebut. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah, dengan suara yang sangat lirih. Orang itu memohon kepada Allah agar mengasihaninya dan mengaruniakan apa yang dimintanya. Tetapi Nabi SAW mengatakan, makanan dia, minumannya, dan pakaiannya haram, dan ia telah tumbuh dan dibesarkan dengan makanan yang haram. Bagaimana mungkin Allah akan menerima doanya? Apabila seseorang sejak kanak-kanak diberi makan dengan makanan yang haram oleh orang tuanya, kemudian pada masa dewasa memperoleh rezeki yang halal untuk memenuhi keperluan makan dan minum serta pakaiannya, maka ia tidak termasuk dalam bagian ini. Dalam hal ini dosanya menjadi tanggung jawab orang tuanya. Bagaimana mungkin doa orang tua seperti ini dapat dikabulkan? Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa doa seseorang akan ditolak karena nafkahnya yang haram. Meskipun untuk memperolehnya ia harus bekerja keras, membanting tulang siang dan malam. Apabila suatu ketika dia memperoleh apa yang diminta dalam doanya, maka itu bukan karena doanya dikabulkan, tetapi memang sudah ditetapkan sebagai rezekinya. Demikian juga halnya bagi orang-orang yang tidak beriman. Terkadang kita lihat di kehidupan nyata bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah, rezekinya, kehidupannya mewah dan bergelimang dengan harta benda. Itu bukan karena doa dan amal mereka yang saleh, tetapi karena memang takdir Allah yang harus mereka terima selama mereka hidup di dunia. Rezeki mereka hanya ada di dunia saja. Berbicara mengenai doa yang diterima, maksud sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hambanya dengan kasih sayang. Dan karena kasih sayangnya itu, maka si hamba itu memperoleh apa yang diinginkannya. Di samping itu ia memperoleh pahala bagi doanya. Seperti itulah yang akan diperoleh
orang-orang yang berpegang teguh kepada syariat agama Allah dan hanya memohon kepada Allah sahaja. Imam Ghazali rahmatullah alaih menceritakan kisah tentang seorang wali Allah yang bernama Suhail rahimahullahu ta'ala. Suhail rahimahullah ta'ala sering berkata, apabila seseorang memakan makanan haram, maka anggota badannya menolak untuk mematuhi pikirannya. Artinya, otaknya memerintahkan kepada orang itu untuk mengerjakan amal soleh, tetapi tubuhnya menolak. Namun demikian, hal ini hanya dapat dilihat oleh para wali Allah yang lain, yang kolbu, hati dan pandangannya memiliki nur atau cahaya Allah. Bagi orang yang hatinya gelap karena dosa dan maksiat, mereka akan terus bergelimang dalam perbuatan dosa dan selalu memuaskan hawa nafsunya, namun mereka tidak merasakan akibat buruknya. Maka kita memohon kepada Allah agar dikaruniai keindahan dan kebeningan hati dan cahaya di dalam batin kita serta pengetahuan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Syekh Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, seorang wali Allah dan ulama besar, murid dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, pernah berkata, mengembalikan 1 dirham yang telah sampai kepadaku secara haram melalui pemberian atau cara lainnya kepada pemiliknya adalah lebih baik bagiku daripada memberikan 600.000 dirham sebagai sedekahku. Ucapan beliau sudah cukup menyadarkan kita agar hati-hati dan waspada dengan harta benda yang kita dapatkan, yakni mengenai halal dan haramnya. Sungguh menyedihkan, banyak orang yang tidak menjauhkan diri dari nafkah yang haram. Mereka menganggap semua bentuk pencarian nafkah sama saja. Para masyayikh menyatakan bahwa harta yang subhat adalah buruk, apalagi yang haram, maka kita harus hindari. Hendaknya kita sangat berhati-hati dalam hal ini, karena hal ini dapat menimbulkan kemaksiatan pada diri seseorang, bahkan dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita telah dengar hadis Nabi SAW, nasihat Rasulullah SAW tentang pentingnya memperhatikan nafkah yang halal, makanan halal, pakaian halal, minuman halal, dan semua apa yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita, usaha kita, perdagangan kita, pertanian kita, pekerjaan kita di kantor, ataupun yang lain-lainnya juga yang mendatangkan manfaat harta pada kehidupan kita dan keluarga, hendaklah diperhatikan dengan baik-baik, dengan hati-hati tentang kehalalan dan keharamannya. Karena ini akan menentukan nasib kita baik di dunia maupun akhirat. 1 sen, 1 rupiah yang berasal dari harta yang haram dengan cara yang haram, maka akan menyebabkan 1 rupiah ini yang kita nikmati menjadi darah daging kita, menjadi sarana bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadi penyebab bagi kita akan disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain tentang pentingnya mencari nafkah yang halal ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin